Mudah-mudahan udah kelihatan. Belum. Share screen dulu. Share screen. Oke. Jadi 110 tambah 1 sama dengan 11. Jadi harus belajar aljabar biner. Jadi di dalam aritmatik logic unit isinya aljabar biner semua. Kemudian di sini ada memori tempat nyimpen data sementara. Jadi dia namanya register, ada register A, B, C, D. Nanti kita perintahnya gini, tolong data yang ada di register A ditambah sama register B. Hasilnya disimpan di mana? Register A. Jadi tadi 10 tambah 1 dimasukin. Jadi misalnya isi register A adalah 10. Register B adalah 1. 10 tambah 1 jadi 11 disimpan lagi di register A. Kira-kira gitu. Jadi itu register adalah tempat nyimpan-nyimpannya. Kemudian kan kita bisa ngasih perintah ke dia. Jumlah. Sekarang tolong bagi. Sekarang tolong kurang. Sekarang tolong fungsi N. 1 di N, register A di N sama register B. Itu semuanya ada di instruction decoder. Jadi perintahnya isinya cuma 10, 10, 10 semua. Jadi semuanya 10, 10 ada di perintah, ada di apa sih? Ada di memori dan sebagainya. Bentuknya 10. Karena yang namanya komputer tidak bisa nyimpen 1, 2, 3, 4, 5, 1 koma sekian nggak bisa dia cuma nyimpen 1 dan 0 aja. 0 tuh 0, 1 itu adalah 5 volt. Jadi cuma 0, 5 volt, 0, 5 volt yang dia simpan. Dia nggak nyimpen, yang lainnya nggak bisa dia simpan. Jadi sesuatu harus berubah jadi 1, 0. Baru bisa masukin di komputer. Mau itu gambar, mau suara, mau angka, mau huruf, mau apa, harus 1, 0 baru bisa di komputer, dan itu yang kita proses. Terus ya? Kebayang ya? Oke. Nah, prosesnya adalah ini saya review cepat aja ya. Masuk ke mikroprosesor yang ini kalau nggak salah. Bentuk prosesornya, kita bisa simulasi prosesornya. Bukan salah. Ini nih. Ini sorry, yang ini aja, simulasi. Kita simulasiin ya, bagaimana dia bekerja. Bukan yang ini. Ini saya mau simulasiin aja. Simulasinya bisa lewat web. Oke. Ya. Saya akan simulasikan lewat web. Ini dia. Ini prosesornya prosesor 8 bit. Kalau kita yang pakai di komputer-komputer kita yang sekarang rata-rata sudah 64 bit. Yang simulasi ini 8 bit supaya kerasa bagaimana cara prosesor itu kerja 8 bit. Cuma nanti tugas kita adalah saya nggak akan maksa buat bikin mikroprosesor soalnya ntar pada jadi kurus kering. Saya akan ngajarin lebih ke arah sistem operasi itu seperti apa. Nah ini perintahnya kira-kira dalam bahasa mesin, bahasa assembler adalah yang sebelah kiri. Bahasa assembler sebelah kiri. Cuman sebetulnya dia itu semuanya bentuknya binary, bentuknya 01, tapi nggak disimpan dalam bentuk 01. Yang ditampilin di sini adalah heksadesimal. Udah di heksadesimal. 10 heksadesimalnya berapa? Coba 10 heksadesimalnya berapa? Pusing loh. Heksadesimalnya 10 desimal. Kalau kita punya angka 10 desimal, heksadesimalnya berapa? Salah. Bukan 1. Dari desimal ke heksadesimal. 10. Yo, tunggu. 10 heksadesimal berapa? Cara ngitungnya gampang. Desimal yang bisa desimal sama dengan heks sampai 8. Sama kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama. 9 udah lain. 9
itu nggak ada. Jadi kalau di heksadesimal jadi A, 10-nya B, kira-kira gitu. Bentar, benar, A, B, 10 jadi B, gitu ya. Jadi ini disimpan dalam bentuk heksadesimal, ditampilkan dalam bentuk heksadesimal ya. Oke, sekarang saya akan jalanin. Ini perintahnya kira-kira gini ya. Saya akan jalanin step ya, jalanin satu-satu. Oke, langkah pertama, klik. Dia langsung ke sini. Oke, move, makan, pointer, hello, oke, kata-kata hello, H-E-L-L-O, masukin ke register C. Jadi hello-nya itu ada di instruksi pointernya ada di 11, 1, 2, ini heksadesimal ya. Oke, hello-nya tuh ada di hello Rajib tuh yang ini nih sebetulnya. Ini ada kata-kata ini kan ada kata-kata, ini adalah variabel statik. Ini variabel statik. Oke. Kalau kita pernah programming bahasa C, bahasa-bahasa high level language, ada variabel tuh ada yang statik, ada yang dynamic. Yang statik adalah variabel dari awal kita tentuin. Oke. Jadi ini kata-katanya, ini variabelnya isinya cuman huruf H-E-L-L-O, Rajib, R-A-J-E-E-P, tanda seru. Jadi ini, oke, dimasukin ke C. Ini C-nya masih kosong. Kalau kita start, oke. Nah ini perintahnya 06, 06, 02, 06 adalah move. Oke. Terus dia masukin ke dalam C itu variabel 002 dimasukin. Jadi masukin 02 ke dalam C, kelihatan register C isinya 02. Oke. Sekarang di register D, ini ada D, masih kosong, kita isi desimal 232. Heksadesimalnya berapa? Coba kita kalkulasi. Nggak hafal saya. Kalkulator, curang nih, Ono lagi curang ya. Desimalnya 232, heksadesimalnya adalah E8. Oke. Coba, jadi nanti dari perintah ini 232 akan dimasukin ke D. D-nya masih kosong, 232 adalah E8, ini E8. Oke. Masukin ke 03 adalah D, 06 adalah move. Masukin 08 ke D, di move. Oke. Masukin to move. Oke. Kalau saya jalanin kayak step, ini perhatiin D-nya masih kosong ya. Saya step, D-nya jadi kosong, E8. Jadi E8-nya masuk dari sini. Sekarang call. Call adalah 38, print. Oke. Pindah ke sini. Oke. Sekarang kita masukin call 38, print. Dia masuk ke sini. 32 adalah push. Push adalah buang isi register A dimasukin ke stack. Ini harusnya ngikutin kuliah saya yang pertama sih. Ada stack, ada heap, ada text, segala macam. Stack adalah memori tempat naruh register. Kalau kita, jadi gini. Move ini, call ini adalah pindah ke subroutine. Pindah, subroutine tahu ya? Tahu subroutine nggak sih? Pernah diajarin di bahasa pemrograman subroutine? Belum. La ilaha illallah. Gue nerangnya dari mana, bingung saya. Jadi kalau di program kan kita bisa loncat ke program lain ya, pindah ke subroutine lain. Cuman kalau kita loncat, register yang kita lagi dipakai di sini harus kita simpan sementara dulu supaya kalau dia balik lagi ke sini, register yang lama bisa kita pakai. Supaya kita bisa loncat, kemudian registernya diselamatkan, caranya kita push, kita taruh di memori register yang ini. Pada saat loncat, register ini bisa kita timpa. Kita bisa pakai lagi. Soalnya register terbatas. Cuman ada A, B, C, D. Ini kan ada A, B, C, D doang registernya. A, B, C, D. Ada 4 register doang.
Jadi kalau kita loncat, register harus selamatin dulu. Cara nyelamatinnya kita push. Nanti kita kalau balik lagi kita pop. Jadi kalau kita perhatiin programnya, di sini ada push, nanti di bawahnya ada pop. Perhatikan pushnya, push itu ini ya, push itu last in first out. Jadi kita taruh, nanti timpa ke geser lagi, timpa lagi ke geser lagi. Jadi yang last in, yang masuk terakhir akan keluar pertama. Last in, first out. Ada first in, first out, ada last in, first out. Kalau yang push pop itu last in, first out. Jadi ini di push, kemudian di pop. Nah sekarang proses dalamnya. Waktu di push ini dilempar ke sini nih registernya nih, lempar ke bawah-bawah ini. Oke. Nah sekarang kita lihat step selanjutnya adalah push lagi. Oke. Step selanjutnya adalah move. B kita nolin, nggak kita isi apa-apa B. Kemudian kita jalanin ya. Isinya C dimasukin ke A, terus A dikirim ke output. Ini output masih kosong, nggak ada apa-apanya. Kita step lagi, mulai ada tulisan H, step lagi, oh panjang, step lagi, E keluar, step lagi, bentar, belum keluar, L keluar, terus aja gitu. Jadi pelan-pelan, ini masukin register, ini masukin register, data dimasukin, data dikirim keluar. Kira-kira gitu langkahnya. Kalau kita run, langsung keluar semua nih. O, terus R. Ini sambil jalan terus nih. Ini kerja terus dia. Oke. Perhatiin di sana keluar satu-satu. Oke. Jadi proses assembler itu betul-betul satu-satu dikerjain terus sampai keluar. Oke. Sekarang apa? Ada yang jalan. Yang jalan tadi ada. Oke. Sekarang saya bikin program aja ya langsung ya. Udah dikit lah. Silakan lihat di video rekaman yang sebelum-sebelumnya. Ini udah. Sekarang saya akan bikin program ini. Oke. Oh, ini udah. Ini kuliah yang tadi. Oke, sekarang kita akan masuk ke bahasa assembler, sederhana ya. Kita bikin program assembler. Kita ulang aja bahasa assembler ya. Soalnya ini coba lihat dulu. Cuman ini kuliahnya soalnya bahasa Inggris. Soalnya belum sempat saya, wah ini mah, oh nggak apa-apa ini, bisa nggak ya? Oke. Coba lihat. Iya. Enggak, ini mah buat latihan sih. Materinya emang kayak gini. Coba kita lihat ya. Materinya bahasa Inggris jangan khawatir. Tapi gampang kok. Ntar soalnya gampang semua sih saudara. Nah ini saya akan bikin program. Nih. Oke. Ini programnya cuma segini nih sebenarnya ya. Saya ambil, klik kanan copy. Saya masukin ke sini. Oke. View zoom in. View zoom in, view zoom in, view zoom in. CD, ini assembler yang saya pakai, VI hello world.asm. Oke, sekarang saya lihat programnya pelan-pelan ya, biar kelihatan. Ini program bahasa assembler. Tugasnya program ini, ada yang bisa nebak nggak?
program ini ngerjain apa? Ada yang bisa nebak nggak? Ini program ngerjain apa? Coba. Ini tulisannya bahasa Inggris sih. Bisa nebak nggak dia apa yang kalau saya jalanin programnya ngerjain apa dia? Ada yang bisa nebak nggak? Nebak aja. Nebak. Kebayang? Program ini ngapain? Nggak kebayang? Nggak kebayang sama sekali? Nggak kebayang? Saya pakai cerita aja ya. Jadi, yang dikerjakan sama program ini pertama kali adalah dia bikin variabel statik. Statik. Jadi kita set variabel, variabelnya ditaruh di memori, namanya hello world. Jadi ditaruhnya di memori. Hello world taruh di memori. Ada kata-kata hello world taruh di memori, gitu ya. Kemudian ini ada register D. Register D, kita kasih angka 13. Oke. Soalnya ini ada 13 biji. 1, 2, hello, 5, spasi 6, itu 5 lagi, tanda seru 6 lagi ya. Jadi 6 tambah 6, 12 kan? Tambahin 1 lagi, 0 AH, 13. Jadi, register D kita kasih ada 13. Ada datanya panjangnya 13 byte. Tuh, beres ya? Kita kasih. Kemudian ini ada message di sini. Message itu alamat memori. Message ini taruh alamat memori. Kita tahu tempat hello world adanya di memori berapa? Adanya di message ini. Nanti kalau di kenyataan kalau kita run memori kan memori ada berapa, ini memori berapa giga yang ini? Memori komputernya ada berapa gigabyte? Hah? Tahu nggak ada berapa gigabyte? Bisa tahu nggak? Berapa? RAM-nya 4 giga ya? RAM-nya 4 giga kan? 4 giga kan kita bisa naruh data segala macam. Data itu ada alamatnya. Memori nomor 1, memori nomor 2, 3, 4. Jadi itu ada alamatnya sebetulnya masing-masing memori. Kan kalau kita naruh data sembarangan kan bingung ntar dia nyarinya. Jadi di memori itu ada alamatnya. Ini alamat nomor 1 ada sekian byte, nomor 2 sekian byte. Jadi itu ada alamatnya. Cuman kalau kita lagi programming kan kita nggak bisa bikin alamatnya alamat memori nomor 1, nggak bisa. Jadi paling gampang adalah kita kasih label aja, message ini adalah alamat tempat data itu. Beres ya? Label ini, label message-nya ditaruh di register C. Nanti mungkin harus belajar ada, ini kalau kita baca kan ada CX, ada C, bedanya apa? Yang CX itu 32 bit. Nanti ada C 8 bit, ada yang 16 bit. Jadi kode itu ngasih tahu bahwa panjangnya 8 bit, 16 bit, 32 bit. Jadi C, CX, E, CX itu panjang bitnya aja. Berapa bit. Gitu ya. Jadi yang ini kode. Alamatnya mana? Yang ini kode lagi, panjang datanya berapa panjang. Nah, yang ini di B ini adalah tulis keluar. Ini data tadi kita tulis keluar ke layar. Standard out. Nah, ini sekarang A4 kita ngomong sama sistem operasi untuk nulis. Oke. Jadi dia akan kasih tahu, tolong ini tulis ke layar, kemudian dia akan bilang ke sistem operasi. Ke sistem operasinya, tolong sistem operasi ini ditulis. Kemudian kita kasih kode interrupt 80, sistem operasi jalani. Kira-kira gitu. Beres ya? Coba kita jalanin, kita compile. Oke. Ini kita compile, compile-nya kayak gini caranya. Oke. NISM minus F
elf hello world ISM, jadi assemblernya kita compile. Oke. Ini compile. Dah, jadi kalau kita lihat di sini ada hello world ada hello world.o. O adalah objek code-nya dia. Udah bentuknya binary. Kalau ini hello world bisa dibaca ya. More hello world bisa dibaca. ASM bisa dibaca. Kalau more hello world.o nggak bisa dibaca dia. Udah bukan text file, nggak bisa dibaca. Dia binary. Oke, sekarang saya akan load dia jadi executable, jadi exe. Caranya load -m elf ini hello world object jadiin execute -o. O adalah output. Ini nggak ada extensionnya, berarti dia exe. Oke, saya copy aja, saya load. Ini jadi exe. Sekarang saya akan jalanin. Jalannya adalah hello world ini dijalanin. Cara jalanin program di Linux adalah /hello world. Hello. Atau gini aja, kita klik layar dulu ya. /hello world. Gitu ya. Jangan lupa kalau jalanin program, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, enter. Keluar. Tapi dia error. Langsung kordam. Itu error. Soalnya kita nggak ngasih perintah buat exit dari program. Kita cuma ngasih perintah ke sistem operasi aja. Sistem operasi tolong jalanin. Hasilnya keluar hello world. Terus ya. Programnya cuma gitu doang sih. Kalau lihat lagi ulang hello world .asm cuma gini doang programnya. Ini bahasa assembler ya, bahasa mesin ini ya. Yang Anda lihat bahasa mesin. Oke, programnya kayak gitu. Kalau pakai bahasa Python kan cuma print hello world aja kan. Coba misalnya pakai Python. Pakai Python kan cuma print hello world. Tanda seru. Saya enter, langsung keluar. Kalau Python gitu doang. Kalau bahasa mesin, parah banget. Oke, kebayang ya? Fungsinya sama, dua-duanya juga cuma ngeprint ke layar doang. Cuma Python lebih manusiawi banget. Yang ini kan manusiawi banget nih. Kalau yang ini horror, beda banget ya. Hasil sama. Oke, kebayang ya? Saya quit dulu nih, quit. Oke, Ctrl C lah. Ctrl Z. Dah. Sekarang saya lanjut ya. Jadi kalau, tapi jujur dulu ya, saya kasih tahu dulu ya. Anda nggak perlu sampai hatam, nggak usah. Ini cuma buat ngebayangin bagaimana mesin bekerja. Gitu ya. Tapi nggak usah hatam yang kayak gini, cuma tahu bahwa cara kerja mesin gini, mesin akan dibatasi sama yang namanya register, mesin dibatasi sama yang namanya memori, sama RAM, segala macam, jadi dibatasin. Jadi waktu kita programming, kita harus ngerti batasan mesin, itu aja sih. Nggak usah sampai jagoan ini yang nggak usah. Oke. Apa? Nggak terlalu dalam. Soalnya nggak jadi duit. Jujur dulu, ini kagak ada duitnya, cuman kalau Anda ngerti, kalau kita banyak bermain dengan hardware, gampang jadinya. Nah, ini rasanya kalau kita main dengan hardware, rasanya kalau kita mulai mainan Internet of Things, IoT, itu mainnya hardware banget, ini kerasa. Jadi kalau kita mainnya di software, ini mungkin nggak gitu kerasa. Kayak yang tadi pagi kan mainnya data science ya, itu kan software banget, nggak kerasa. Tapi kalau kita main di hardware, ini kerasa banget. Karena kita terbatas. Oke, kita masukkan lesson kedua. Lesson kedua. Ini programnya ditambahin. Sama yang tadi ditambahin. Oke. Ini efeknya apa kalau ditambahin kayak gini? Ada yang bisa nebak nggak efeknya apa? Bisa nebak nggak efeknya apa ditambahin? Coba. Nih, coba ini dia. Oke. Ini sama sih, mirip sih sama yang tadi. Oke. Tapi ini terlalu loncat ya. Iya, ini loncat banget dia. Ini yang pertama.
Ini yang kedua. Baru loncat nih. Oh enggak. Ini dia. Oke. Efeknya apa kalau ditambahin yang ini? Kebayang? Bisa jawab nggak efeknya? Tebak aja kira-kira. Harus belajar baca bahasa Inggris sih sebenarnya. Bisa nebak nggak efeknya apa? Nggak bisa nebak. Ada kata-kata di sini. Nih. Kalau tadi kan error kan segment fault ya. Ada dump segala macam kan. Ini dihilangin. Cara ngilanginnya cuma ditambahin perintah kayak gini. B, register B diisi 0, kemudian ini perhatiin ini register A kasih 4, dia merintahin ke sistem operasi untuk write. Ini register A dikasih 1, merintahin sistem operasi buat exit, keluar. Kalau tadi kan keluarnya kepaksa, karena nggak ada perintah lagi dia keluar. Kalau ini dia kasih perintah ke sistem operasi, OS, sistem operasi, saya mau keluar. Jadi keluarnya sopan. Oke. Jadi kita cuma nambahin ini doang sih sebenarnya. Nambahin segini doang. Nih tambahin, klik kanan copy, masukin ke sini. Nih. Oke. Saya tambahin dikit aja, kayak gitu. Sekarang saya akan coba compile sama ini. Ini di compile udah. Sekarang saya load lagi. Jadi ada di compiler. Jadi dari source code kita compile, dapat object code dijadiin satu sama linker atau loader ini LD ini ya. Itu buat jadi satu yang file-file yang objek ini. Jadi satu file source code nanti dibikin objek, jadi ada beberapa file source code bisa ada banyak, source code ada banyak, semua dijadiin objek akan dijadiin satu supaya jadi exe. Jadi ini yang kedua ini prosesnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah dari ISM jadi objek jadi satu supaya jadi exe. Oke, sekarang kita coba jalanin nih sekarang. Ini filenya udah kita benerin, tambahin dikit aja, kita benerin. Sekarang kita coba jalankan lagi /hello world. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Enter. Harus ada error atau enggak? Harusnya enggak ada error ya. Enter, errornya hilang. Terus ya, segampang itu sih. Jadi mainan assembler cuma kayak gini doang. Dulu di kelas 10 diajarin kayak gimana? Oh, itu mah udah langsung susah itu mah. Hah? Nggak ngerti, soalnya itu langsung loncat susah. Jadi ini ada oh, iya. Tapi nanti ini ujungnya ke situ juga. Jadi apa yang kita kerjakan akan seperti itu. Cuman kalau cara ngajarnya loncat kayak gitu, tewas, susah. Harus gini pelan-pelan ngajar tuh harus pelan-pelan gitu baru mulai ngerti. Dan ini panjang nih sebenarnya. Kalau saya kerjain semua kuliah ini jadi nggak menarik banget. Karena ilmunya nggak gitu kepakai juga sih akhirnya. Oke. Ini kita bisa ini ada calculate string length. Jadi kan tadi string tuh, hello world kan namanya string. Gimana caranya? Tadi kan caranya stringnya dimasukin nih ya. B-nya kita isi dengan panjang string. Oke. Nah, sekarang gimana caranya supaya panjang stringnya dihitung secara otomatis? Jadi caranya adalah ini stringnya dirubah jadi hello, brave new world tanda seru. Cuman kita kalau tadi kan kita masukin angka 13. Kita kasih tahu panjang stringnya 13. Nah, bisa nggak kita nggak ngasih tahu angka 13 dan dia ngitung sendiri. Kodenya adalah yang ini nih sebenarnya, 0AH. 0AH itu angka 9 heksadesimal, itu sebagai tanda bahwa oke, ini stringnya selesai, titik sampai sini. Konsekuensinya adalah
Ini dia. Jadi dia caranya dia adalah masukin alamat dari message ini ke dalam B, kemudian B sama A dimasukin, B sama A masuk poin yang sama, udah gitu kita compare sambil A-nya di increment, dinaikin. Oke. Sampai kita dapat 0 yang ini nih, 0 yang ini dapat nih. 0 AH-nya dapat 0-nya, udah selesai dia. Jadi panjang stringnya adalah selisih dari AX register A sama register B, itu selisihnya dapat panjang string. Oke. Sekarang panjang stringnya dimasukin ke D, alamat ini, jadi ini apa sih? Jadi prosesnya adalah dia compare sampai dapat angka 0. Jadi compare semua teksnya dapat angka 0, udah 0-nya dapat, langsung dia dapat panjang teksnya disimpan, terus di print semua. Oke, bawahnya sama. Kita coba ini aja ya, kita ambil semuanya, kita ambil klik kanan copy. Hello brief ASM. Oke. Coba kita compile sekarang. Oke. Sekarang kita coba load. Oh, dan hello brief. Oke. Kalau kita jalanin hasilnya akan sama aja sih. Hello brief. Hasilnya sama. Hasilnya beda nih. Kalau kita rubah nanti bisa beda. Coba sekarang saya rubah ya, bentar ya. Hello brief ASM. Ini saya ganti kata-katanya ITTS apa kabar, bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Inggris. Saya save. Oke, saya jalanin lagi, saya compile lagi, saya link lagi objek code-nya. Sekarang saya jalanin lagi. Sekarang berubah jadi halo ITTS apa kabar. Beres ya? Gampang. Nah, sekarang saya akan loncat aja supaya seru aja. Ini bisa dilihat-lihat, kita akan coba masuk ke kalkulator. Kalkulator buat tambah-tambahan. Tambah, kurang, kali, bagi. Oke. Di sini ada lagi buat file handling, ada yang buat ngasih tahu waktu, semua pakai bahasa assembler. Coba kita kalkulator dulu ya, tambahan. Ini kalkulator. Dia akan nambahin 90 ditambah 9, oke. Kemudian function assemblernya udah ada nih. Kalau enggak kacau nih. Kemudian di print. Jadi cuma nambahnya kayak gini aja. Ini tambahnya caranya pakai add. Jadi 90 masukin ke A, 9 masukin ke B, kemudian B tambah A, hasilnya dimasukin ke A, di add. Kemudian dia call, print. Oke. Cuman dia butuh function ISM. Coba function ISM-nya ada di mana nih? Oh, ini function ISM-nya. Jadi ini ada function ISM. Oke. Saya bikin dulu function ISM-nya, ini saya ambil dulu. Ini saya ambil. Saya copy. Oke. Functions ISM. Saya bikin function ISM. Oke. Oke. Salah nulis kan? Oke. Kemudian saya akan bikin lagi file namanya kalkulator tambahan. Oke.
namanya kalkulator addition ASM. Oke, sekarang saya akan masukin di sini. Oke, jadi dia akan menginclude functions ASM include. Ini function ASM-nya harus di-compile dulu nih. Nih, functions ASM di-compile. Sekarang saya akan kalkulator addition. Oke. Jadi saya akan compile makhluk ini, paste, ups, tidak di-define, di function nggak ada, berarti salah functionnya, line fit. Passing argumen. Wah, ini functionnya beda, salah. Bentar. Bentar, ini salah nih. Kalkulatornya mana tadi kalkulator? Waduh, dadu. Kalkulatornya E-line fit soalnya. Wah, tar, pusing. Coba kalkulator lagi balik. Ini coba kita search dulu ya. Ini dia. Ada di function yang ini nih. Harus diambil nih, colong. Diambil supaya ada. Nah, functionnya yang ini yang harus diambil. Oke. Functionnya salah. Saya ambil dulu function SM, saya buang semuanya, saya ganti, saya tambahin. Oke, udah. E-line fit-nya sudah ada. Oke, sekarang saya coba ulang lagi ya. Function sudah saya compile, sekarang saya harus compile lagi calculation addition, sekarang saya harus iniin. Saya load. Oke, bentar. Kalkulator mana tadi? Ini dia kalkulator, saya load. Oke, coba kita jalankan kalkulator addition. Keluar, kalkulatornya tadi kan 90 tambah 9 ya. Sekarang kita lihat dia hasilnya 99. Benar. Coba kita rubah ya angkanya. Kalkulator addition-nya saya rubah. Oke, ini kan 90 tambah 9. Jadi ini bego banget sih. Biasanya kalau kita kalkulator kan angkanya kita masukin dari input ya. Kalau ini yang angkanya dari program, karena kalau input nanti kita harus bikin program lagi buat baca input. Jadi ini program banget. Ini saya ganti misalnya 70 tambah 9. Hasilnya berapa? Oke, saya compile lagi. Pokoknya kalkulator bego banget.
Tiap kali kita rubah angkanya harus di-compile lagi, kemudian di-load lagi nih sekarang, di-load lagi, baru kita bisa jalanin lagi nih. 79. Kalau mau dirubah, rubah lagi programnya. Jadi contoh assembler kayak gini banget, parah. Tiap proses harus kita bikin program, dan programnya lumayan juga semua satu-satu. Cuman ini cuma buat Anda aja biar tahu bahwa ada yang namanya bahasa mesin. Itu aja sih. Nggak usah jadi pinter-pinter banget. Kalau nanti ngerjain soal-soal saya, isinya juga nggak akan terlalu parah banget. Kalau bisa baca kalimat-kalimat sebelumnya atau sesudahnya, nanti bisa kebayang jawabannya seperti apa. Jadi soal saya kayak gitu sih. Yang ini ya, yang ini kayak gitu banget. Jadi nggak terlalu parah. Coba saya ambil contoh soal satu lagi aja ya kali ya, masih ada yang seru. Telling the time. Mudah-mudahan ini buat ngasih tahu waktu. Sekarang jam berapa? Oke. Ini dia ngasih tahu ada berapa detik sejak tanggal 1 Januari 1970. Jadi dia ngitung sih sebenarnya. Karena waktu di komputer referensinya adalah 1970. 1 Januari 1970. Kemudian yang ngitung dia sudah jalan waktu kita sekarang berapa detik dari 1970 itu. Oke. Jadi caranya adalah ini nih. Ini masukin ke register A angka 13, kemudian panggil sistem operasi, kemudian print hasilnya. Cuma gitu aja. Oke. Sekarang caranya kayak gitu aja. Sekarang kita ngambil waktu. Oke. Time.asm. Jadi cara mainnya adalah ngasih tahu register A diisi sesuatu, terus panggil sistem operasi. Salah. Oke, paste. Oke. Jadi kalau 13 itu minta waktu. Tadi itu print. 1 itu exit. Jadi cara mainnya gitu aja, kasih kode A itu apa, terus kasih interrupt 80 ke sistem operasi. Oke. Nanti ada daftarnya, ini semua ada daftarnya. Coba sekarang kita coba time ASM, kemudian kita load. Time, di sini time object. Oke, coba kita jalanin time. Nah, ini sekian detik. Jadi waktu kita udah sekian detik sejak 1 Januari 1970. Oke. Kalau pengen tahu perintahnya apa aja, tadi load tadi, ini saya nggak akan bahas lagi. Takut pada pusing. Ini nggak usah, saya juga pusing kalau suruh mainan kayak gituan. Nggak menarik sih sebenarnya. Tapi kalau Anda jagoan assembler, nanti kalau kita bikin bikin alat, dan alat itu ditaruh kayak di mobil apa segala macam, kan kita bisa tambahin prosesor buat kontrol wiper lah apa segala macam. Kalau kita bisa bikin assembler akan jauh lebih efisien, akan lebih cepat daripada kita bikin pakai bahasa Python atau C atau apa. Jadi biasanya orang-orang yang bikin controller dalam mobil, mereka akan pakai assembler, bukan pakai bahasa level tinggi. Apa? Oh, itu buat voice recognition. Kalau itu pakai Python, kayak gitu-gituan. Itu buat recognition voice kan. Nah, itu buat recognition voice-nya Python. Cuman nanti yang buat ngambil suara supaya jadi file MP3 bisa pakai assembler aja. Jadi assembler cuma bagian kecil-kecil aja, bagian sensornya assembler. Cuman nanti saya akan banyak pakai bahasa C. Sensornya kebanyakan bahasa C kalau saya. Oke, sekarang ini udah ya. Ini udah. Coba kita lihat lagi. Ada yang kurang belum? Saya pengen ngasih lihat tadi ya, daftar tabelnya dari mana ya.
Kuliah gua ada di mana sih kuliahnya? Hilang ya? Hilang kuliahnya. Ya udah masuk lagi. Jadi buat Anda silakan ikut kuliah di Opcourse ITTS HSID. Kalau sudah masuk, kemungkinan besar sudah ada kuliah Internet Safety, Network, Data Science, apa segala macam. Silakan kerjakan ujiannya. Kalau bisa dapat nilai 90, ngomong ke saya langsung. Nanti kita bisa ngerubah nilai di Pak Aziz. Jadi kalau nilai di Pak Aziz dirubah, nah kuliah itu nggak perlu diambil lagi semester depannya, udah hilang. Jadi tinggal kita ngerjain kuliah yang belum diambil aja. Dengan cara itu kita kuliah bisa cepat. Oke. Sekarang saya akan masuk ke prosesor tadi. Kalau nggak salah saya punya daftarnya, udah saya masukin daftarnya. Nih, Linux System Call Table, ada daftarnya di situ. Jadi kalau udah mulai masuk ke kayak ginian, mulai ngerti fungsinya sistem operasi seperti apa. Oke, nih, oke, saya gedein aja. Ini, kalau kita lihat, nah, ini dia. Kalau kita lihat tadi, waktu kita pakai bahasa assembler, waktu kita mau keluar, kita kirim angka 1 masukin ke register A. Dia akan exit. Kalau waktu kita nulis, kita masukin angka 4 ke register A, dan kita butuh B, kita isi apa, C kita isi apa, kita panggil 4, langsung dia ngerjain write, nulis. Kalau tadi yang itu 14 ya? Hah? 13 ya? 13, 14 sih? 13 ya? 13 tadi ngapain ya tadi ya? Ya pokoknya dia ngerjain sesuatu lah, lupa apa tadi. Jadi ini semua daftarnya ada di sini, bisa kita ada daftarnya. Jadi cara main bahasa assembler, tidak semua yang kita harus kerjakan pakai assembler sebetulnya. Jadi kita cukup masukin A, B, C, kita isi parameternya apa, panggil ke sistem operasi, sisanya dikerjakan sistem operasi. Dalam sistem operasi dia sudah ada bahasa assemblernya juga. Ini buat write, ini buat read, ini buat apa segala macam sudah ada dalam sistem operasi. Jadi kita sebenarnya nggak usah pusing. Jadi sebetulnya urusan sama hardware itu dikerjakan sama sistem operasi. Kitanya sudah lebih ke yang lebih tinggi lagi, kira-kira gitu. Jadi ini di sini yang saya pengen sampaikan sebenarnya cuma sederhana aja. Di komputer itu ada sistem operasi yang ngurusin komunikasi ke hardware-nya segala macam, ke jaringan, ke keyboard, ke mouse, ke layar segala macam semua dipakai sistem operasi. Kita waktu coding cukup ngasih ke A, B, C apa, lempar sistem operasi, sisanya sistem operasi yang kerja. Gitu aja. Jadi waktu kita belajar bahasa assembler, tidak perlu pusing sampai gimana cara ngirim data ke layar, nggak usah pusing. Karena itu udah diberesin sama sistem operasi. Walaupun sistem operasi kalau kita lihat dalamnya juga tetap bahasa assembler juga sebenarnya. Cuman kita sebagai programmer udah dibuat gampang. Beres ya? Cuman itu aja. Nah sekarang kita mulai, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Aman? Aman? Kita akan mulai masuk ke sistem operasi. Oke. Jadi sampai sini ini masih kuliah 1-2, saya ulang lagi sih biar Anda ngerti. Kalau enggak, nah sistem operasi. Jadi ini kuliah ini angkatannya Grasberg ada berapa sih? Sendirian doang loh. Oh, oke. Yang kuliah benernya cuma 1 orang sebenarnya ya. Yang lain mah ikut kuliah biar bisa loncat kuliah. Kalau bisa loncat aja. Si Grasberg ini bikin buku nggak jadi-jadi. Susah. Harus jadi loh. Kalau nggak, susah saya ngasih nilainya kalau nggak. Oke. Jadi, kalau kita lihat struktur kuliah yang mikroprosesor ini, yang urusan bahasa assemblernya cuma 3 pertemuan aja sih sebenarnya. Jadi ada tentang arsitektur dari mikroprosesor seperti apa,
seperti apa, udah selesai, titik, habis. Jadi yang namanya mikroprosesor saya nggak berani ngasih sebenarnya. Jadi si Pak Agung bilang, "Kono ngajar mikroprosesor." Nah, nggak salah, lu serius. Karena ilmu saya yang benarnya adalah bikin mikroprosesor. Jadi kalau ngajarin saya cenderung bikin, dan itu saya yakin Anda pingsan urusannya. Kalau bikin mikroprosesor itu kira-kira caranya kira-kira gini. Ini ada silikon, kita kasih boron, kasih suhu berapa ratus derajat Celcius, dipanasin selama berapa menit, boronnya akan masuk, dia jadi silikonnya jadi banyak elektronnya, nanti elektronnya kasih tegangan bisa jadi transistor. Kira-kira kayak gitulah. Itu bikin prosesor kayak gitu tuh, boron, ngeri. Tapi kalau mau belajar kayak gitu juga bisa sih, karena yang bikin prosesor juga manusia. Nah, jadi saya cuma kasih 3. Selanjutnya kita akan belajar sistem operasi di sini. Ini sistem operasi sampai titik ini, belajar sistem operasi. Oke. Sorry, Grasberg, kemarin udah dapat pelajaran sistem operasi kan? Sudah. Hah? Semester 3 sistem operasi. Diajarin tentang cara scheduling dalam sistem operasi nggak? Nggak diajarin ya? Hah? Diajarin tentang scheduling, diajarin tentang ngukur sistem operasi? Benchmark? Enggak. Diajarin tentang bikin driver? Ada bikin driver? Pakai Linux atau pakai Windows? Pakai Linux. Ini diajarin bikin driver ya. Jadi nanti kalau kita ngerti yang namanya sistem operasi, ada di dalamnya ada penjadwalan. Karena dalam prosesor, kalau kita sering dengar-dengar prosesor, ada Core 2 Duo, adalah i5, ada berapa core dalamnya, ada i7, ada berapa core dalamnya i7? Bisa macam-macam. Bisa ada 4 core kadang-kadang, terus ada masing-masing core ada thread-nya, jadi bisa jadi kayak 8 core, kayak gitu ya. Nah itu kan semuanya itu prosesor. Jadi sekarang pada zaman dulu kala satu prosesor satu dulu. Sekarang satu prosesor bisa ada 8 prosesor dalamnya. Jadi kalau 8 prosesor, kalau ada satu program mau dijalanin ke 8 prosesor, kita harus jadwalin. Oke, sekarang bagian ini kerjain prosesor yang ini, bagian ini kerjain prosesor yang ini, bagian ini kerjain prosesor yang ini. Itu namanya schedule. Jadi kita harus ngatur schedule, penjadwalan. Itu jarang diajarin sih. Jadi kepaksa saya tahu lah dosen prosesor sistem operasi nggak akan ngajar saya. Kenapa? Apa? Overclock. Itu cuman kecepatan clocknya aja, tapi bukan jadwal. Apanya? Kecepatan. Tapi penjadwalannya sama aja, cuman karena dia lebih cepat, jadi kerjanya lebih cepat. Itu aja sih. Cuman dia nggak ada urusan sama jadwal. Jadwalnya sama. Jadwal misalnya gini ya, ini ada program. Ini program panjang gitu ya, ada program panjang. Bagian ini sekarang kerjain ke prosesor 1. Bagian ini prosesor 2. Bagian ini prosesor 3. Cuman sekarang apa ya? Ibaratnya mobil lah, mobil. Ini program anggap aja mobil ya. Programnya ada mobil, mobilnya ada 10. Oke, sementara jalurnya ada 4. Mobil ada 10 mau lewat nih. Oke, sekarang mobil 1 masuk jalur 1, mobil 2 masuk jalur 2, mobil 3 masuk jalur 3, mobil 4 masuk jalur 4. Udah gitu jalan dia. Ini ada mobil 5 dan seterusnya masih ngantri kan? Oke, ini mobil 1 udah mulai jalan, mobil 5 masukin jalur 1, mobil 6 masuk jalur. Jadi gitu caranya dia. Itu jadwal. Jadi 1, 2, 3, 4 penuh, terus 5, 6, 7, 8 jalan sesudah 1, 2, 3, 4. Terus 9, 10, 11, 12 jalan lagi belakangnya lagi. Nah, cuman clock ini urusannya berapa cepat dia melangkah sejauh 1 meter. Kira-kira kayak gitu. Kalau clocknya cuman berapa? 1 giga, ya cuman 1 meter misalnya. Kalau 2 giga, dia bisa setengah meter udah selesai. Gitu.
Jadi clock itu ke kecepatan, bukan ke jadwal. Kalau jadwal itu jalur sih sebenarnya. Bisa lihat kalau di jalan itu jalur. Terus ya, kebayang ya bedanya di situ ya. Ya. Ini antara yang sistem operasi yang di root sama yang enggak ya. Beda lagi cerita. Itu beda cerita itu. Jadi ceritanya gini. Oke. Udah pada tahu HP belum sih? Udah pernah lihat handphone Android? Punya? Udah pernah masuk ke dalamnya belum? Belum. Kalau dia parah soalnya. Handphone dia udah nggak berbentuk. Jadi handphone Android dalamnya sama komputer saya sama persis. Dalamnya Linux juga. Jadi kalau kita masuk Android dalamnya Linux sama komputer saya. Nah, di sini ini saya kalau di HP buat keluarin pakai program apa? Termux. Jadi install Termux di HP, kita bisa masuk ke terminal dalam HP. Oke, bentuknya kayak gini persis. Nah, kenapa? Di custom apanya? Oh, recovery-nya bisa masuk juga. Oke. Tapi kira-kira pakai recovery, pakai Termux, perhatiin ininya sebenarnya. Yang kita perhatiin ininya nih. Nih. Yang ini dolar. Kalau dolar itu user biasa. Belum di root. Kalau HP belum di root dapatnya dolar. Konsekuensinya kita dapat dolar, kita bukan super user, kita user biasa. Super usernya siapa? Kagak tahu, gua di HP siapa. Ada super user sih, tapi bukan kita. Jadi yang bikin sistem operasinya dia super user. Oke. Nah, biasanya orang-orang kayak Sandy gitu sebel banget. Gua kan user biasa, bukan super user. Dia kekuasaannya rendah. Konsekuensinya bukan super user, tidak semua program bisa dia jalani. Ada beberapa program yang hanya bisa jalan sama super user. Jadi dia marah tuh karena programnya nggak semuanya jalan. Jadi caranya gimana saya supaya jadi super user? Kalau di Linux kayak gini gampang, tinggal sudo su aja saya jadi super user nih. Perhatiin ininya berubah nih, jadi pagar. Nah kalau saya jadi pagar, saya bisa ngerjain segala macam. Di HP yang normal, yang default, dapatnya dolar doang. Jadi harus di root supaya jadi pagar. Kalau jadi pagar bisa. Itu masalah itu doang sih. Oh, di mikroprosesor, jadi dalam sistem operasinya sendiri itu ada apa ya? Ada pengaman sih. Dalam sistem operasinya dibikin pengaman supaya nggak semua program bisa masuk ke root-nya. Apa? Namanya ya mungkin kayak iOS ya. Tapi ntar harus nyari soalnya gue nggak hafal luar kepala. Jadi apa namanya ya? Ada exception kayak gitu, bentar. Saya masuk ke iya. Kalau kita root kita bisa semua dibabat semua. Tapi kalau kita bukan root, dia ada yang ngeblokirnya lagi. Ntar. Ini ada mode nih. Nah, nih. Jadi di sistem operasi ada modenya. Bentar. Ini dia. Mana tadi? Ini dia. Interrupt mode. Ini dia. Jadi ada mode protected sama mode supervisor. Kalau kita root, kita supervisor mode-nya. Jadi semuanya bisa diakses. Cuman rata-rata modenya protected. Kenapa dibikin protected? Supaya sistem operasinya nggak rusak. Jadi sistem operasi diamanin dulu,
Anda kalau sebagai user biasa, ya udah user biasa aja, lu jangan macam-macam. Tapi kalau kita jadi root, kacau sama-sama. Ya dong dimainin. Jadi dalam sistem operasinya dibikin kayak gitu. Itu bukan prosesor sih sebenarnya, ke sistem operasi, ke sistem operasi yang melakukan pengamanan sendiri. Terus ya. Oke, saya akan nerangin sistem operasi secara umum dulu ya. Makhluknya apa di sini. Ini ada di dalam kuliahnya, kuliah sistem operasi. Cuman sebagian dikasih di kuliah sistem operasi, sebagian lagi ternyata nggak dikasih di sistem operasi. Bagian orang yang nerangin tuh yang kayak gitu. Parah. Secara umum dulu, sistem operasi ada beberapa jenis sistem operasi. Ada real time, ada multi user, ada multitasking, ada single tasking, ada distributed, ada embedded. Ya, sekarang dikit-dikit aja lah. Real time. Oke. Kalau sistem operasi yang kita pakai normal biasa itu adalah biasanya sistem operasinya multi user sama multitasking. Jadi sistem operasi yang kita pakai di komputer kita itu multi user, jadi bisa banyak user. Terus bisa banyak kerjaan dikerjakan sekaligus. Jadi misalnya kita sambil nge-web, sambil dengerin lagu, sambil ngedit file, kan itu multitask, tugasnya banyak. Itu komputer yang kita pakai. Di komputer yang kita pakai ini, bisa sambil kita kerja, ada orang lain juga ngerjain sesuatu di sini dari jauh bisa masuk. Itu multi user dalam komputer kita. Jadi usernya bisa banyak, tugas bisa banyak, multitask. Oke, jadi itu komputer-komputer yang normal hari ini sekarang adalah multi user, multitasking. Kemudian kalau real time itu bedanya kira-kira gini. Kalau sistem operasinya real time, pengennya kalau ada apa-apa bisa langsung dikerjain. Real time itu seperti itu. Misal komputer yang ditaruh di mobil sekarang kan isinya komputer semua tuh kan. Ada yang ngontrol apa? Buat wiper, lampu sen, AC, apa semua dikontrol mobil. Mobil dikontrol komputer. Yang lebih parah lagi dalam pesawat terbang, komputer lebih parah daripada mobil. Karena pesawat terbang komputernya harus bisa ngontrol kayak gini. Kalau pilotnya, terutama pesawat terbang yang penumpang ya, dia pengen kalau pilotnya lagi ketiduran, kapalnya tetap terbang gini aja, jangan sampai jatuh. Jadi dalam pesawat terbang itu komputer yang terbangin nanti, gitu ya. Akibatnya apa? Kalau ada angin, misalnya ada angin bertiup dari sebelah sini, kapal kan cenderung akan oleng ya, akan akan miring. Konsekuensinya supaya kagak miring kapalnya itu yang di sayapnya itu aileron, rudder segala macam harus dirubah supaya dia lurus lagi. Dan itu harus langsung angin langsung dia rubah, angin dia rubah dia seimbangin lagi kapalnya. Itu namanya real time. Jadi kalau ada sesuatu gangguan apa, dia langsung bisa benerin langsung. Jangan ada gangguan, dia mikir dulu 5 menit baru gua benerin, lu kapalnya udah jatuh duluan. Jadi yang namanya real time, ada kejadian langsung kalau bisa 0,01 detik itu langsung beres. Itu real time. Oke. Konsekuensinya harus cepat semuanya kalau real time. Itu biasanya di pesawat terbang, di ini. Kalau mau ngiseng nyari ilmu-ilmu itu bisa nyari, bisa pakai keyword ini, fly by wire, terbang pakai kabel. Jadi dalam pesawat terbangnya ada komputer nih kelihatan, ini kokpitnya komputer, kokpitnya pesawat terbang, ini kontrolnya, ini komputer yang kontrol. Jadi dia ada apa sih? Ada reference, dia harus stabil seperti kapal terbang harus stabil. Terus nanti ada gangguan, dia lihat ada error, dia akan benerin errornya tadi. Ini semua komputer sih. Oke. Mungkin ini biasanya diajarinya bukan di informatika, ini diajarinya di jurusan teknik kontrol di teknik elektro. Informatika biasanya nggak diajarin gini ya. Minta maaf aja. Jadi ini biasanya nggak diajarin di informatika, ilmu ini adanya di teknik elektro. Oke.
Saya kebetulan bukan informatika, saya kan S1-nya elektro, jadi saya tahu kayak gini ya. Oke. Nah, beres ya. Tadi operasi. Ini beres, real time beres ya. Kebayang. Single tasking. Single tasking adalah sistem operasi atau komputer yang dipakai untuk satu tugas doang. Dia nggak bisa ngerjain tugas-tugas yang lain. Cara yang paling sederhana, ngelihat paling sederhana, kira-kira kayak gini lah. Oke. Arduino. Nih. Nah, ini komputernya bisa single tasking. Jadi kerjanya cuma satu tugas doang. Misalnya dia ngukur suhu doang. Misalnya dia ngukur tinggi air. Misalnya di hubungan, dia ngukur tinggi air apa segala macam, itu single tasking. Tapi dia kerjanya itu aja, dia nggak bisa ngerjain yang lain. Kalau kita mau ngerjain yang lain, diganti programnya baru biasa ngerjain yang lain lagi. Tapi udah yang lain. Misalnya tadinya dia ngukur suhu doang. Terus saya pengen pakai prosesornya dipakai buat ngatur lalu lintas. Ganti softwarenya buat ngatur lalu lintas. Tapi nggak bisa ngukur suhu lagi. Kayak gitu. Ini murah sih. Udah pernah pakai Arduino belum? Belum. Sana? Cewek? Belum. Tahu harganya berapa? Hah? 400.000? 400.000? 100.000? Salah. Ada di Bukalapak. Topet juga ada sih. Cuman saya Arduino. Yang berrobot, iya. Arduino ini akan bagian dari kuliah ini yang terakhir. Tapi kemarin semester lalu diajarin IoT nggak? Ya, jadi semester kemarin. Nggak ada ya? Oke. Arduino. Oke. Harganya kita lihat. Kalau yang udah single tasking murah, kalau multitasking mahal. Intinya itu aja sih. Dan ini prosesornya cuma 8 bit biasanya. Ih, lama banget ya. Nih. Tuh. Harganya 50.000. 55.000 tepatnya. 55.000 ya. Gue juga mainnya yang ini doang sih. Kalau lagi pengen bikin apa gitu. Misalnya kerjaannya gini. Pokoknya misalnya gini. Kalau ada suara atau ada orang masuk, lampu langsung nyala gitu ya. Kan kerjanya cuma satu doang. Deteksi ada orang masuk, lampu nyalahin. Nah, itu bisa diprogram kayak gini. Sensornya sensor gerakan, terus bisa on-off-in lampu begitu doang. Murah sih. Tapi daripada bikin rangkaian di solder-solder, pusing kepala nyolder, mendingan kayak gini aja. Beli sensornya, sensor gerakan, terus saklar buat on-off-in listrik. Jadi ini kan, kasih tau lah harganya nih ya. Ini kan 55.000 nih ya. Sekarang kita lihat sensor gerak. Arduino sensor gerak. Harganya murah sih, sensor gerak. Tuh, 12.000 ya. Terus relay. Relay 220 volt ya. Relay tegangan 220 volt. Langsung harganya 5.000 perak. Enggak ini. Yang ini nih 5.000 ya benar. 5.000 perak, 6.000 perak. Jadi modalnya Arduino sensor gerak 5.000 perak, switch buat on off-in lampu udah jadi. Daripada kita bikin rangkaian nyolder, pusing. Sekarang kalau saya bikin rangkaian cuma gitu doang. Prosesor, kasih sensor, kasih relay, disambungin pakai kabel-kabel dikit, jadi. Tinggal kita rubah programnya aja. Ya, beres ya. Dan ini hari ini banyak kerjaan-kerjaan banyak yang main kayak ginian juga. Gitu. Kerjaan banyak main gini. Nah, yang seru adalah sekarang ini banyaknya kan dikirim datanya lewat internet. Oke, ini kan TKJ ya. TKJ banyaknya hari ini diajarin ngeset router, bikin server segala macam. Pada sekarang yang mau disetting adalah sensor-sensor ini lewat jaringan juga.
Jadi kalau Anda cuma tahu routernya doang, yaitu setengah dari kerjaan. Yang kerjaan gedenya adalah yang ini sebenarnya. Yang gedenya yang ini. Beres ya? Oke. Duitnya ada lumayan sih. Apalagi kalau kita sensornya sensor misalnya buat mengukur pertambangan di hutan dan sebagainya. Oke. Saya balik lagi masuk ke mana sistem operasi tadi teh? Ini udah. Sistem embedded itu tadi Arduino contohnya sistem embedded. Jadi sistem yang kecil itu Arduino. Oke. Kalau distributed, oke. Ini paling gampang melihat distributed tuh kayak gini lah. Nih, paling cara mikirnya gini ya, cara mikir paling sederhana ya. Ini gimana caranya? Tadi kalau kita perhatiin, coba i7 prosesornya ada berapa tadi? Ada 4, ada 8 ya. Jadi prosesornya makin banyak. Tapi kalau kita pengen bikin superkomputer yang prosesornya gede banget, konsekuensinya kita harus punya komputer dengan i7 yang banyak supaya di kemampuan buat ngitungnya makin gede. Nah, bikin sistem dengan prosesor yang banyak tadi namanya distributed computing. Kira-kira kayak gitu. Jadi itu distributed computing adalah bagaimana caranya bikin superkomputer tapi buat orang nggak punya duit. Jadi orang kere nggak punya duit, pengen punya superkomputer. Caranya komputer ini semua satu ruangan ini dijadiin satu. Terus kalau kita ada kerjaan, ada satu komputer yang kerjanya buat apa? Bagi-bagi kerjaan ke semua komputer yang di sini. Dengan cara itu proses kerjaannya jadi cepat banget. Itu namanya distributed computing. Satu lagi namanya cloud computing. Tahu bedanya antara distributed computing sama cloud computing? Yang sering bener, yang sering dengar pasti cloud computing ya. Sering dengar kata-kata cloud computing. Pertanyaannya, bedanya apa distributed computing sama cloud computing? Nah, seru. Gimana? Cloud computing pakai servernya orang. Kalau distributed computing sama. Bisa punya orang, bisa kita sendiri. Cloud computing bisa punya orang, bisa kita sendiri juga. Bisa, dua-duanya bisa. Itu kan masalah kepemilikan. Ayo, bedanya apa? Cloud computing sama distributed computing? Kagak tahu? Pusing ya. Pertanyaan sederhana loh ini. Hah? Gampang, logikanya gampang. Kenapa? Distribute bagi cloud. Jadi gini, cara berpikirnya sederhana banget. Tadi distributed computing, kita pengen punya superkomputer dari banyak komputer. Jadi banyak prosesor dijadiin satu, terus dilihat sebagai satu komputer, superkomputer, namanya distributed. Oke, jadi prosesor banyak dikumpulin jadi satu, dilihat sebagai satu komputer, itu distributed computing. Padahal kita ngelihat sebagai satu, itu distributed. Kalau cloud computing itu dalam prosesornya kita ada berapa core? 4 core. Kalau cloud computing, core yang 4 diecer. Kamu dapat core nomor 1, kamu dapat core nomor 2, kamu dapat core nomor 3. Itu namanya cloud computing. Itu diecer. Jadi bedanya gitu, kalau distributed banyak jadi satu, kalau cloud satu jadi banyak. Itu istilah aja sih. Jadi distributed tuh komputernya banyak, kelihatan jadi satu. Tapi komputernya tidak harus terpusat sebetulnya. Pokoknya bisa banyak. Paling enak emang ditaruh di satu lantai atau satu gedung atau satu ruangan, itu lebih enak. Cuman kenyataannya kadang-kadang distributed computing bisa ada di mana-mana. Contoh distributed computing yang paling sering kita lihat
Namanya apa? Tidak tahu, padahal lu udah kerja. Namanya blockchain. Reset. Tidak tahu ya kalau itu kategori distributed ya. Itu kategori distributed computing itu sebenarnya. Kan kita lihat sebagai satu blockchain. Padahal dalamnya banyak kan? Pas dulu, oh iya. Kita ditabokin satu-satu nih dasar. Hah? Ngerti ya? Kalau cloud computing contohnya ini nih, contoh cloud computing. Gua kasih contoh real aja ya. Masuk cloud kilat masalahnya. Cloud kilat. Ini pedagang. Ini saya masuk cloud kilat nih ya. Ini saya masuk cloud kilat. Kemudian cloud computing, ini ada pertanyaan dari Erlan. Cloud computing kerjanya lewat internet bukan Pak? Cloud computing bisa lewat internet, bisa enggak? Distributed bisa lewat internet, bisa enggak? Jadi dua-duanya bisa lewat internet, bisa enggak? Tapi dua-duanya lewat jaringan. Kalau lewat internet, berarti yang satu ada di Tangsel, satu ada di Jakarta, satu ada di Surabaya, satu di Singapura, segala macam. Itu cloud. Distributed juga sama. Kalau semuanya ada di dalam ruangan ini, kayak komputer yang kita pakai di lab ini, bisa kita bikin cloud juga, sama aja sih sebenarnya. Cuman karena itu ada dalam ruangan, namanya biasanya kita sebutnya private cloud. Jadi ada private. Kalau private berarti di sini. Ini ada bunyi apaan? Oke, ini saya kasih lihat yang cloud ya. Cloud computing. Ini contohnya. Di cloud kilat, kita masuk ke paket harga. Langsung paket harga. Ini langsung dia bilang, satu core memori 512 di tiap bulan bayarnya 20.000 perak. Yang ini satu core 1 giga 50.000 perak. 1,5 core 2 giga 80.000 perak. Jadi diecer. Padahal kita tahu komputer kita kan core-nya banyak ya. Misalnya 8 core, misalnya 32 core, berapa core diecer. Satu core 20.000, satu core 50.000 perak. Jadi diecer kayak gitu. Jadi kalau satu komputer diecer, namanya cloud. Ini contoh cloud. Terus ya, pedagang. Distributed computing jarang kita lihat seperti ini karena distributed computing rata-rata bikin superkomputer biasanya dipakai ke lembaga penelitian, lembaga riset segala macam buat ngitung. Biasanya buat ngitung. Soalnya biar hitungannya cepat. Jadi komputer banyak jadi satu. Terus ya, kebayang ya? Pakai cahaya. Nih, jangan denger lu mah. Cari aja di Google. Kuantum komputer. Nih, kita lihat aja ya gambarnya ya. Jadi bentuknya kayak lampu kayak gini, lampu yang apa? Lampu hias itu loh. Prosesor. Jadi kalau kita tahu yang namanya ada fiber yang buat ini ya, buat net fiber. Kuantum itu dalamnya fiber, kecepatannya gigabit per second, gigabps, cuman di fungsinya buat prosesor. Sama, kan fiber kan isinya cuman lampu nyala mati, 101010. Sama aja, sama tadi kan waktu kita lihat mikroprosesor kan 1010 kita proses kan, tambah kurang kali bagi. Ini 1010-nya bukan tegangan 0,5 volt, 1010-nya adalah cahaya. Terus ya, harganya mahal. Ini kalau kita butuh banget, kita main kayak gitu. Kalau kagak butuh, mahal, percuma. Mungkin nanti iya, kalau sekarang kayaknya horor, harganya serem banget. Kalau Anda ngerti, ibaratnya gini lah. Udah pernah lihat prosesor yang pertama belum? Komputer yang pertama di dunia? Belum pernah lihat. Yang IBM itu? Bukan. Yang satu ruangan. Ya. First computer in the world. Nah, gitu. Kayak gitu belajarnya cari googling aja. Nih, image. Nih komputernya kayak gini nih. Nih komputernya horor gini. Bentar saya, yang parah-parah nih. Nih.
Nih komputernya, bayangin, komputer kabelnya kemana-mana tuh. Parah. Sambungan-sambungannya parah banget. Dan kalau sambungan kemana-mana, kemungkinan rusaknya tinggi banget. Jadi ada tikus dikit, rusak dia urusannya. Makanya makin lama dibikin kecil, masukin ke prosesor segala macam, terus semuanya kalau bisa nggak berubah, dipakai PCB segala macam, jadi kenceng. Tapi itu listrik, 0,5 volt. Nah sekarang bayangin kalau kita bisa bikin seperti ini, tapi yang dilewati cahaya. Jadi quantum computingnya bakal masuk ke ini IC gitu, kayak prosesor lagi. Jadi yang kita lihat quantum computing hari ini adalah komputer yang pertama yang listrik zaman dulu. Ya, sekarang jadi mereka lagi berjuang supaya quantum computingnya masuk ke dalam chip. Perjuangannya seperti itu. Kalau dia kagak chip, pakai kabel, pasti susah banget. Itu, guys ya, chip ya. Kemarin nggak diajarin ginian, nggak diajarin nggak? Kayak gini-ginian nggak diajarin nggak? Ada? Hah? Oh semester 1. Siapa yang ajar? Oh, oke. Gue pikir kagak diajarin. Lu pada nanya, dasar lu marah. Dia waktu kuliah kagak masuk nih mah. Parah dia mah. Pokoknya lu tugas harus masuk lu. Tugas masuk ya. Harusnya udah dapat 0 nilainya lo. Orang udah lewat nih anak satu brengsek banget nih, parah. Oke. Lanjut. Ini mau lagi nih. Saya harus kabur soalnya. Bentar. Saya umumin aja ya. Kalau ngasih tahu teman-teman yang lain. Saya itu diminta sama BSSN. Tahu BSSN nggak sih lu pada? Oh, apa? BSSN kok lewat? Oh gitu. Oh emang rumahnya dekat sana? Oh BSSN apa coba? Iya benar dia. Oh dia lewat fisik. Gue pikir lewat apa? Ya, jadi BSSN itu Badan Siber Sandi Negara. Oke, BSSN pengen bikin hackathon, perlombaan lah, dalam bahasa Indonesianya perlombaan tentang startup cyber security. Ngerti startup dong? Startup bikin perusahaan untuk cyber security. Termasuk di dalamnya kripto. Termasuk di dalamnya hacking, termasuk di dalamnya segala macam. Jadi bentuknya perusahaan.